Shinta News and Talk. Pemerintah masih mengkaji usulan penghapusan pajak atas tunjangan hari raya atau THR, jaminan hari tua yang disampaikan penasihat Presiden bidang ketenaga kerjaan dan kesejahteraan buruh Said Iqbal. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadio menyatakan kajian akan dilakukan dengan mempertimbangkan regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia serta membandingkannya dengan praktik yang diterapkan di berbagai negara. 0% sama THR juga pajaknya 0%. Udah nyampe belum suratnya, Pak? Belum, nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness semuanya kan bayar. Dan kita akan cek itu yang itu kan sampai 50 juta ya. Nol. Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja. Jadi saya akan investigasi. Katanya kan udah dipotong terus, Pak. Tapi totalnya kenapa dipotong lagi gitu? Maksudnya kan udah di... Kalau 50 juta kan nggak bayar. Iya, yang di atas itu maksudnya kan dipotongnya kan udah dari sebelum-sebelumnya. Tapi ujungnya malah dipotong juga gitu. Itu kan aturan undang-undang yang ada kan kita lihat. Tapi gini, jangan sampai saya potong yang dapat yang untung orang kaya. Nanti mau dimaki-maki lagi gua. Sebelumnya, Said Iqbal menilai pengenaan pajak atas berbagai hak pekerja berpotensi menimbulkan beban berganda karena penghasilan pekerja telah dikenakan pajak saat diterima sebagai upah. Lalu bagaimana mencermati usulan itu dilihat dari perspektif kebijakan perpajakan dan keadilan. Kami temui Direktur Indonesia Take Care, Basuki Widodo. Kami buka line telepon untuk Anda 021 5869 SMS WhatsApp di 081 180 6543. Anda yang saat ini menyimak melalui live TikTok juga bisa menanyakan di kolom tersebut. Shinta News and Talk. Pak Basuki, selamat pagi Pak Bas. Selamat pagi Mas Suryo. Ya, Pak Bas, bagaimana Pak Basuki melihat usulan penghapusan pajak atas THR dan JHT dari perspektif kebijakan perpajakan Pak yang kita miliki? Iya, terima kasih Mas Suryo. Kalau saya pikir, ya itu sangat bagus ya, karena sebenarnya pajak itu ini kan masih diartikan target. Jadi semua kalau bicara pajak itu adalah mengenakan setinggi-tingginya kepada masyarakat. Itu yang jadi masalah sebenarnya. Sebenarnya bukan hanya pada masalah pajak atas pesangon ataupun hari tua ya, tapi juga terhadap pajak-pajak yang lain. Ini hanya bagian kecil aja dari problem pajak di Indonesia gitu loh. Kayak bagaimana pengenaan PPN setinggi-tingginya, termasuk juga ini. Jadi orang hanya berpikir bagaimana untuk menurunkan pajak. Tapi sebenarnya ada sisi lain di mana pajak ini adalah harus ditegakkan keadilan, kemudian harus berdampak kepada masyarakat dalam bentuk penguatan ekonomi. Itu yang harus dipikirkan. Ya seperti misalkan pesangon, itu kan orang hanya bicara tentang berapa tarifnya. Kayak misalkan 50 juta itu dibebaskan. Kemudian yang kena ini di atas 50 juta, 5%, kemudian di atas 100 juta kena 15%, dan lain seterusnya kan, dan seterusnya. Yang jadi masalah sebenarnya harus dipikirkan adalah bahwa pesangon tunjangan hari tua itu adalah penghasilan yang diterima oleh orang-orang yang pensiun, di mana itu sudah tidak ada nilai tambah di situ. Jadi itu untuk orang-orang yang nanti untuk hari tua, di mana itu uang itu tidak memberikan nilai produktif gitu loh. Yeah. Nah itu yang harus dipikirkan, harus dibebaskan harusnya. Jangan lagi dikenakan pajak untuk sebesar-besarnya. Itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Karena selalu saya katakan pajak itu dikenakan atas nilai tambah, seperti PPN, pajak pertambahan nilai, atau atas penghasilan. Penghasilan itu kan definisinya tambahan kemampuan ekonomis. Jadi selalu ada selisih lebih dari yang harus dikenakan pajak. Sedangkan orang pensiun, orang di hari tua itu kan sudah tidak produktif lagi penghasilannya. Sudah dibebaskan saja. Seharusnya begitu. Ya. Itu Mas Suryo. Oke. Ya. Pak Bas, kalau
Ini kan masyarakat akhirnya berpikiran apapun sekarang dipajakin, semua dipajakin. Dasarnya kan sebetulnya ada ya, Pak Bas, pengenaan pajak jaminan hari tua ataupun THR ini ya? Oh ada, sebenarnya tidak, kalau dikatakan double tax juga tidak. Jadi yang tadi saya dengar ininya kan ya, beritanya ini kok berkali-kali dikenakan, sebenarnya tidak. Jadi kalau lihat dari penghitungannya, atas pajak-pajak yang dibayarkan dalam bentuk iuran pensiun, itu preminya itu tidak dikenakan, itu sudah dikurangkan dari penghasilan dalam menghitung pajak. Saat sekarang ya dibayarkan premi itu tidak dikenakan sebenarnya. Dikenakannya setelah nanti. Nah, pensiun itu kan ada dua. Dalam bentuk yang dibayarkan secara berkala bulanan, itu nanti dikenakan setiap bulannya. Terus pensiun yang diberikan secara sekaligus. Misalkan pesangon, itu kan ada dua bentuknya, pesangon dan tunjangan hari tua. Nah, pesangon ini maupun tunjangan hari tua itu dikenakannya bertarif. Nah, bertarif kalau yang pesangon itu lebih besar dibandingkan tunjangan hari tua atau yang dibayarkan dalam bentuk premi gitu loh. Jadi sebenarnya tidak double tax. Tapi masalahnya kan bukan itu. Masalahnya tuh negeri ini begitu kejamnya kepada rakyat. Salah apa rakyat ini kok harus semua menanggung pajak, mulai dari kita belanja, penghasilan kita, sampai yang namanya kita punya rumah, transaksi apapun itu selalu pajak, selalu pikirannya selalu begitu. Cara membangun sistem pajak kita itu selalu 80% kan konon keuangan negara untuk membiayai semuanya itu kan dari pajak, Pak. Tulang punggung operasional negara ini dari pajak 80%. Konon seperti itu, benar, Pak? Nah, itu betul. Jadi inilah kesalahan dalam membangun sistem pajak. Jadi pajak ini hanya bicara target akhirnya itu yang dijual sebagai sebuah sebuah seperti komoditi lah. Bahwa negeri ini kayak mandiri gitu, padahal rapuh di dalamnya. Itulah yang menjadikan bangsa ini mendapat pinjaman, seolah-olah bisa menjual kepada negara lain atau negara donor bahwa Indonesia ini bisa mandiri dari pajak 80%. Akhirnya apa? Itulah yang dikucurkan dana oleh negara donor sehingga kita ini bergantung kepada pajak. Bukan hanya APBN, utang-utang kita semua ditumpukan kepada pajak. Akibatnya apa? Rakyat ini menjadi sebuah sapi perah lah kalau menurut saya bagi anggaran maupun hutang-hutang negara. Dan itu juga belum kurang, Mas Suryo, termasuk yang namanya zakat, yang namanya semua itu ditarikin. Akhirnya apa? Negara ini tidak memberikan penguatan. Akhirnya sekarang ini menjadi dilema di mana bangsa kita menjadi bangsa yang bergantung kepada pajak, tapi pajak itu tidak memberikan dampak kepada penguatan ekonomi rakyat, di mana uang kita ini seolah-olah dihambur-hamburkan, seperti kita ini dihadapkan dengan rentenir gitu loh. Uang ini nguap begitu aja. Jadi ada inefisiensi dari penggunaan pajak-pajak rakyat ya, yang dikumpulkan rakyat. Nah, sementara rakyat mengalami kesulitan, tetapi di satu sisi soal kreativitas pajaknya juga ini yang harus dirubah mindsetnya barangkali ya Pak Basuki, karena jangan sampai misalnya jelas, karena kan banyak sebetulnya objek-objek pajak yang bisa dimaksimalkan tanpa membebani masyarakat, utamanya kelas menengah ke bawah, kan begitu Pak Bas? Betul, jadi kreativitas tadi tidak ada. Yang ada hanya bagaimana menekan kepada rakyat. Jadi cuman semacam cuman kayak pikirannya preman gitu kalau saya lihat. Bukan kreativitas bagaimana menumbuhkan potensi rakyat untuk menumbuhkan kemampuan. Dari situlah terjadi yang namanya tadi saya katakan sebagai selisih lebih yang harus
diambil. Ini kalau perlu diperas habis-habisan, mau itu perusahaan bangkrut, mau rakyat itu kesusahan, itu nggak peduli gitu loh. Jadi pajak ini tidak menumbuhkan yang namanya sebuah kemampuan ekonomi rakyat kalau saya lihat, tapi lebih kepada sebuah pemerasan. Ini yang harus diperhatikan oleh pembuat kebijakan. Seperti kemarin Pak Mahfud Siddiq, Pak Mahfud MD kan mengatakan rakyat agar NU membuat fatwa haram dan rakyat tidak boleh tidak membayar pajak, kan gitu kan? Ini juga sebenarnya menjadi kacau kalau menurut saya. Jadi pendapat seperti ini kalau menurut saya malah memancing sebuah problem baru, bukan menyelesaikan. Solusinya di mana? Karena kita terikat kepada yang namanya tadi 80% dari APBN itu bergantung kepada pajak. Sekarang menjadi dilema. Dilemanya yang salah itu sebenarnya pajak itu diartikan target. Saat diartikan target, tekanlah itu sebesar-besarnya. Jadi harus ada pertumbuhan dari nilai pajak tersebut ya, karena target itu ya setiap tahun harus naik seiring dengan kebutuhan penyelenggara negara, kan gitu ya Pak? Iya, jadi pajak itu tidak mau rakyat itu penghasilannya menurun. Seperti misalkan angsuran PPh pasal 25. Angsuran PPh pasal 25 itu kan didasarkan pada terhadap penghasilan di tahun sebelumnya. Artinya perusahaan itu tidak boleh menurun. Misalkan tahun sekarang itu menjadi dasar angsuran tahun berikutnya. Artinya kan tahun berikutnya harus lebih besar dari tahun yang sekarang. Nah, artinya perusahaan itu tidak boleh merugi. Kalau dia merugi, terjadi kelebihan, biar diperiksa. Oke. Ini kan kacau jadinya. Tapi kalau kita balik kembali statementnya Menteri Keuangan kan soal prinsip keadilan dan jangan sampai justru hanya menguntungkan orang kaya saja, Pak. Iya, itu statement itu kan itu semua orang bicara seperti itu. Tapi kan semua orang juga merasakan bahwa pajak ini banyak masalah. Kemarin kan Pak Mahfud MD ngomong kalau memang ini agar masyarakat boleh tidak bayar pajak karena haram hukumnya, katanya utang negara itu dibebankan kepada rakyat. Saya setuju, cuman Pak Mahfud ini harusnya juga memberikan solusi apa. Karena saat masyarakat itu nanti melakukan boikot atau penolakan bayar pajak, itu akan menjadi dilema. Karena menutup 80% dari APBN. Makanya kemarin, hari Jumat kemarin, saya kirim surat. Barangkali mungkin statementnya lebih kepada mengingatkan penyelenggara negara agar berhati-hati dalam menggunakan keuangan yang bersumber dari pajak-pajak rakyat, Pak. Benar, Mas Suryo. Sekarang ini Indonesia ini menjadi dilema. Kita masuk ke dalam sebuah jalan buntu di mana pajak menutup 80%. Yeah. Dan kita negara donor, negara pemberi pinjaman itu juga nekan kita. Kita menjadi negara masyarakat ini menjadi budak. Rupiah makanya turun terus karena uang pajak rakyat menguap begitu aja untuk membayar utang, untuk menutup APBN, tapi tidak memberikan penguatan. Nah, karena itulah kita menjadi sebuah dilema dalam menghadapi problem ini. Makanya tidak bisa sekarang ini, memang itu mengingatkan, tapi sekarang yang jadi masalah kalau misalkan diancam-ancam seperti itu, kemudian rakyat melawan, itu kan jadi problem baru. Karena pemerintah sendiri tidak bisa membenahi sistem pajak. Kemarin saya buat surat, dan ini sekarang saya lagi membuat surat kepada seluruh anggota DPR untuk melakukan reformasi pajak. Karena kalau tidak, ini akan hancur ekonomi kita, masa depan kita. Sekarang ini sumber-sumber alam kita tidak digunakan untuk sebagai penerimaan negara. BUMN kita merugi terus, sedangkan direkturnya itu bergaji miliaran. Oke. Pak, kita makanya begini. Saya pengen sampaikan, Mas Suryo, solusinya apa? Harus dilakukan reformasi.
reformasi secara total terhadap arah kebijakan pajak. Pajak Oke. itu bukan target. Pajak itu harus memberikan penguatan kepada ekonomi rakyat. Oke. Harus menimbulkan kesejahteraan. Baik, Pak Kemudian Bas. tidak bisa Ya. yang namanya penghasilan, yang namanya sebuah kekayaan itu bertumpu kepada hanya segelintir orang. Bagaimana konglomerat, oligarki itu punya kekayaan fantastis, sangat-sangat kaya, sedangkan di sisi lain rakyat itu penghasilannya sangat-sangat minim. Sedangkan kekayaan itu bertumpu kepada hanya segelintir orang gitu. Oke. Nah ini pajak harusnya punya peran, tapi di sini Ya. tidak. Ya, Pak Gitu Bas, loh. kita lanjut, tapi kita sapa pendengar dulu. Sudah menunggu ada Pak Aan di Tangerang Selatan dan Pak Luki di Jakarta Selatan. Pak Aan, selamat pagi Pak Aan. Selamat pagi Mas Wiryo Ya, dan silakan. para sumber ya. Ya, Ya Pak kita Bas. sih sangat setuju ya terkait dengan wacana untuk penghapusan pajak pesangon maupun tunjangan hari raya gitu ya. Karena memang untuk saya sendiri sebagai seorang pekerja kadang kita merasa bahwa untuk tunjangan hari raya itu perhitungannya itu kadang kayak kita 2 kali ya. Contoh misalkan gitu kan, itu misalkan saya gaji katakanlah 15 juta, kemudian sudah dipotong pajak 15%. Kemudian tunjangan hari raya itu kita sudah dipotong 15%. Kemudian perhitungannya adalah dia juga ditambah lagi. Jadi 30 juta. Nah 30 juta itu tirnya naik. Jadi pada saat kita terima nanti udah 30 juta itu kena tir lagi dari 15% karena sebenarnya 30 juta naik menjadi 20%. Jadi nanti totalnya akhirnya sebenarnya kita dipotong 20%, jadi naik double gitu loh ya kan. Itu perhitungan yang ada sekarang. Nah kemudian terkait dengan pajak itu kan ya kita sih sebenarnya mungkin ya sebagian besar rakyat itu oke-oke saja kita bayar pajak, akan tetapi penggunaannya harus yang benar gitu kan, untuk menang betul-betul asas keadilan itu tercapai untuk kemakmuran rakyat. Nah sekarang itu kan pajak itu kayak dihambur-hamburkan untuk proyek ya kan, proyek MBG, bukan program gitu ya kan, proyek MBG, koperasi desa, itu yang pelatihan sampai ada yang meninggal, itu juga budgetnya 30 juta per satu orang. Itu ngapain? Yang kadang masyarakat itu, rakyat itu tidak relanya di situ karena penggunaan pajaknya itu tidak sesuai gitu loh. Hanya kalau dibilang program elektoral ya kan, bukan benar program yang sudah dikaji secara matang dan juga yang lain. Apalagi di dalam perusahaan itu sendiri banyak konsultan-konsultan pajak yang memang itu pegawai pajak yang akhirnya memberikan laporan yang tidak benar gitu loh. Itu yang dikurangin, sementara kita yang sebagai pekerja nggak bisa, gimana kita mau bayar konsultan pajak gitu loh. Jadinya kan tidak tepat sasaran menurut saya pajaknya. Itu aja sih, terima kasih. Terima kasih Pak Aan. Terakhir ada Pak Luki di Jakarta Selatan. Pak Luki, selamat pagi Pak Luki. Selamat pagi Mas Wiryo, Pak Abbas. Iya, kalau saya tuh ngeliatnya gini, awal aja historinya pajak itu untuk apa sih, ya kan? Untuk pembangunan tuh bisa bikin jalan, bikin bandara, pelabuhan, segala macam infrastruktur yang kita tuh semacam stakeholder. Kita tuh masyarakat Indonesia tuh sebagai yang iuran untuk membangun di Indonesia ini. Nah, sekarang yang namanya ini kita tuh kelemahannya per 5 tahun tuh ganti-ganti terus, presidennya ganti, dewannya juga ganti, jadi otomatis nggak bisa untuk long term itu fungsi untuk pajak. Jadi kalau saya sih ngeliatnya gini, yaudah sekarang kan kalau yang setiap pajak itu berdasarkan NPWP kan, NPWP itu kan seperti NIK kan, nomor tiap manusia yang hidup di Indonesia itu punya nomor pajaknya. Nah, itu selama masa produktif otomatis kan dia akan diklaim untuk bayar pajak, ya kan? Nah, seperti di Norwegia, jadi umur 65 tahun itu bonusnya itu akan dapat dividen dari negara. Jadi mau kaya atau miskin di umur 65 tahun atau 60 tahun itu akan dapat sebulannya tuh senilai misalnya 1 gram emas. Jadi 1 gram emas yang tahun ini berapa ya tahun nanti juga akan dapat 1 gram emas.
Jadi kayaknya lebih fair begitu. Jadi mau dikelolanya carut-marut segala macam, ya udah pokoknya bikin MOU-nya dari sekarang itu dapat 1 gram emas tiap bulannya atau gimana. Jadi aturannya udah jelas gitu. Mungkin begitu. Ada kompensasinya ya. Baik, terima kasih Pak Luki di Jakarta Selatan. Pendengar terakhir, sebelum ditanggapi saya bacakan respon melalui WhatsApp. Ada Pak Halamsyah. Konsepnya seperti preman begitu, orang dapat uang langsung kena pajak apapun asalnya. Kemudian dari Pak Rukino di Bojonggede, potongan pajak tunjangan hari tua sampai THR ini dihapus, Pak. Ini saya sangat setuju sekali karena itu hak karyawan buruh yang bekerja dengan keringat sendiri. Terus selama ini pajak THR sama pensiun setiap tahunnya tidak disebutkan berapa jumlah pajak THR sama pensiun melalui publik. Ya, kemudian Pak Hanafi di Pasuruan, Jawa Timur, kami orang kecil, Pak. Pak Bas, kami orang kecil. Apa pejabat negara yang cuma bisanya mikir cari modal dari memeras tetes keringat kami? Masa mereka nggak bisa manfaatkan kekayaan alam ini? Kenapa koruptor juga dipelihara ya? Dan uang APBN kok dibuang-buang di MBG yang sebenarnya belum perlu. Gitu. Kemudian melalui TikTok ada akun Rasito Arianto. Pajak itu cuma dinikmati oleh para pejabat, bukan untuk membantu rakyat. Ya, kemudian Tanto Yanto, uang pajak cuma habis buat bayar gaji para pejabat. Ada juga yang menyebut oligarki, kemudian yang lain secara sesama ya, ketidakpuasan dalam pengelolaan pajak. Ya, ketidakpuasan rakyat dalam pengelolaan pajak ini harus segera revolusi aturan pajaknya supaya tidak memberatkan masyarakat. Nah, ini beberapa respon pendengar. Pak Bas, silakan Pak Bas. Iya, jadi kalau saya lihat masalahnya di mana sih pajak. Jadi kalau kita bicara masalah, semua masalah, terus solusi ini bagaimana? Nah, solusi ini kita harus merancang sebuah arah yang jelas dari sistem pajak yang kita bangun. Jadi ini begini Mas Suryo, kalau saya bilang sistem pajak yang sekarang ini itu seperti juga terulang di zamannya kita berlimpahnya kekayaan atas minyak itu di tahun 83 ke bawah. Jadi sebelum reformasi pajak, Indonesia itu menjadi penghasil minyak, bahkan kita menjadi anggota OPEC. Nah, di situ sebenarnya kita itu sangat besar, makanya APBN waktu itu bertumbuh bukan pada pajak, pada minyak. Nah, tapi pemerintah waktu itu tidak melakukan yang namanya efisiensi, tidak melakukan yang namanya optimalisasi terhadap penerimaan dari minyak. Dan uang itu banyak dikorupsi di Pertamina. Waktu itu kan kita tahu lah, Direktur Pertamina siapa, kita tahu lah. Korupsinya luar biasa. Akhirnya minyak yang dulu berlimpah itu tidak berdampak kepada rakyat. Harusnya dulu digunakan untuk apa? Untuk pembangunan kualitas sumber daya manusianya. Nah, pajak ini pun sama. Tahun 83 terjadi reformasi untuk menggantikan minyak. Minyak itu pajak itu ternyata sukses. Saat sukses itu oleh pembuat kebijakan seolah-olah itu adalah rancangannya mereka. Karena apa? Target selalu terpenuhi. Karena target terpenuhi itu dianggap sebagai suatu prestasi, sehingga itu yang dijual kepada negara-negara pemberi pinjaman, sehingga menumpuklah yang namanya utang negara yang mencapai ribuan triliun, dan itu dibebankan kepada rakyat gitu. Harusnya pajak yang memenuhi target-target tadi diberikan lagi kepada rakyat dalam bentuk penguatan kualitas sumber daya manusia gitu loh. Itu makanya pajak ini karena tidak punya rancangan, hanya diartikan target, itu hanya berpikir bagaimana menutup APBN sebesar-besarnya, kalau perlu 100%, tapi tidak memberikan pada penguatan kepada rakyat. Nah, ini kesalahan. Makanya saya mengusulkan untuk pemerintah membuat sebuah rancangan dari arah pajak ini supaya jangan digunakan untuk sebesar-besarnya APBN. Tapi berapa sih yang bisa menutup APBN? Titik optimumnya berapa, bukan titik maksimumnya berapa. Nah, saat itu titik optimum itu harus diberikan lagi kepada rakyat dalam bentuk penguatan sumber daya manusia, termasuk
kemampuan masyarakat dalam bersaing produk-produk di kancah internasional. Itulah yang akan meningkatkan kemampuan masyarakat, sehingga nanti itu akan menumbuhkan pajak-pajak baru. Itu yang saya bilang tadi sebagai nilai selisih lebih yang bisa dipungut pajak. Kalau sekarang kan nggak ada itu. Uang kita itu benar yang tadi dikatakan Pak An siapa itu, pajak itu nguap begitu aja melalui proyek-proyek MBG yang tidak bermanfaat. Bahkan sekarang ini kuliah ini sangat-sangat mahal. Kemana pajak kita? Bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan rakyat kalau kita dipersulit? Cara mengambil pajak, penggunaan uang pajak ini yang tidak adil dirasa gitu ya Pak. Jadi perlu dilakukan pembenahan secara menyeluruh. Pak Basuki, itu yang saya bilang sebagai reformasi pajak. Betul. Makanya hari ini Mas Suryo, saya kirim kepada seluruh anggota DPR untuk berpikir bagaimana melakukan reformasi pajak secara total. Dan itu kemarin saya rapat dengar pendapat dengan DPR, Ketua Komisi 11 Pak Misbahkun itu tidak ada kelanjutannya. Itu hanya bilang bahwa kami akan panggil Menteri Keuangan untuk membenahi ini. Bukan begitu Pak, saya bilang. Harus dilakukan reformasi pajak, dan itu harus sebuah sidang pleno, saya bilang gitu. Makanya surat sekarang saya minta kepada seluruh anggota DPR untuk memikirkan, membahas bagaimana merancang sebuah sistem pajak yang jelas melalui grand design. Baik. Dan itu harus melibatkan seluruh elemen yang ada di pemerintahan. Dan saya akan tembuskan kepada Presiden, kepada Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak maupun Bappenas, kepada stakeholder masyarakat. Satu lagi Pak, yang perlu ditembusin adalah para ketua umum partai. Ini paling efektif ini Pak. Mas Suryo, saya sudah kirim itu ke seluruh partai terkait surat ini. Tapi tidak ada satupun partai yang menanggapi. Padahal bagaimana pajak ini zolim kepada rakyat. Negara tidak bisa melindungi rakyatnya, hanya menekan. Tapi mereka tidak ada yang peduli. Satu pun tidak ada, satu partai pun. Makanya saya prihatin dengan ini. Termasuk kemarin saya kirim kepada Pak Mahfud MD untuk membenahi sebuah perbaikan. Itu juga tidak ditanggapi. Bahkan saya datang ke rumahnya. Yang menjaga di rumahnya bilang Pak Mahfud lagi tidur katanya. Pak Bas, lain waktu kita akan berbincang kembali ya Pak Bas ya. Lain waktu kita akan berbincang kembali. Terima kasih atas waktunya Pak Bas. Pagi ini sangat mencerahkan masyarakat. Terima kasih, selamat pagi. Pagi. Pendengar bingung tadi Direktur Indonesia Take Care Basuki Widodo, dan kami sudah mencoba menghubungi Ketua Komisi 11 DPR Misbahkun, namun permohonan wawancaranya kami belum direspon.